Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pembelajaran IPA Terpadu Model Fragmented. Kelompok 1 beranggotakan 3 orang. Yang pertama adalah Pia Yurista dengan NPM 1913-024011. Yang kedua adalah Meguna Sikita Pilagis dengan NPM 1913-024049. Dan yang ketiga adalah saya sendiri, Sasa Devariatno dengan NPM 1953-024009. Pertama-tama, di sini saya akan membahas mengenai pengertian dari pembelajaran terpadu model fragmented. Model pembelajaran fragmented adalah suatu pendekatan belajar mengajar suatu mata pelajaran yang utuh tanpa mengaitkan mata pelajaran yang lain. Model pembelajaran fragmented merupakan organisasi kurikulum yang secara tegas memisahkan mata pelajaran sebagai entitas dirinya sendiri. Pendekatan mata pelajaran bertitik tolak dari mata pelajaran atau subjek matter seperti ilmu bumi, sejarah, ekonomi, ilmu biologi, ilmu kimia, ilmu alam, ilmu menyanyi, berhitung, olahraga, dan sebagainya. Oleh karena masing-masing pelajaran berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya, maka setiap mata pelajaran merasa dirinya menjadi yang paling penting. Kemudian, pengertian model pembelajaran model fragmented menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Brady. Model pembelajaran merupakan blueprint yang dapat dipergunakan untuk membimbing guru di dalam mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran. Yang kedua yaitu menurut Arendt. Dia menjelaskan model pembelajaran mengacu pada pendekatan yang akan digunakan dalam pembelajaran termasuk di dalam tahapan-tahapan kegiatan, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai karakteristik pembelajaran terpadu model fragmented. Karakteristik pembelajaran tipe fragmented ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah setiap mata pelajaran diajarkan secara terpisah. Ini merupakan model pembelajaran yang mata pelajarannya disampaikan oleh guru secara terpisah tanpa adanya usaha untuk menghubungkan kebermaknaan dan keterkaitan antara satu konsep satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah adanya keterpaduan konsep dari satu mata pelajaran secara sistematis dan logis. Di dalam mata pelajaran tersebut terdapat bagian atau bidang-bidang ilmu yang merupakan satu kesatuan dalam bidang ilmu tersebut. Bagian tersebut disampaikan secara runtut sehingga membentuk keterpaduan utuh yang saling berkesinambungan. Dan yang ketiga adalah materi yang diajarkan berdasarkan konten. Dengan model ini, guru dan siswa menjadi lebih terfokus dalam mempelajari isi dari suatu mata pelajaran tersebut. Guru dan siswa hanya mempelajari satu mata pelajaran dalam satu waktu, sehingga dalam proses pembelajarannya, topik yang akan dibahas akan lebih terfokus pada isi mata pelajaran tersebut. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Halo teman-teman, saya Meguna. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan rekan saya. Jadi di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pembelajaran terpadu model fragmented. Nah, di sini ada 4 langkah. Yang pertama yaitu membedah kurikulum. Apa yang dilakukan di membedah kurikulum? Yang dilakukan adalah menganalisis. Jadi apa yang dianalisis? Yang dianalisis adalah kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator dan tujuan pembelajaran. Jadi kompetensi itu sebenarnya apa? Kompetensi itu adalah gambaran secara kategorial. Nah, dalam aspek sikap, perilaku, dan pengetahuan. Kemudian kompetensi dasar itu apa? Kompetensi dasar itu adalah indikator pencapaian dari kompetensi inti dan tujuan pembelajaran.
Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah menentukan subjek atau mata pelajaran. Nah, pada langkah ini guru itu harus bisa menentukan subjek atau mata pelajaran yang ingin diajarkan. Misalnya dia mau mengajarkan biologi atau fisika atau kimia atau IPA. Kemudian yang ketiga, langkah ketiga adalah membuat daftar topik yang akan diajarkan sesuai subjek. Jadi topik ini isinya adalah materi-materi. Nah, materi-materi mata pelajaran ya atau subjek itu tadi. Nah, jadi harus buat topik. Misalnya biologi membuat topiknya misalnya tentang sistem organisasi kehidupan dan sebagainya. Nah, catatan topiknya ini harus sesuai dong dengan mata pelajaran yang akan diajarkan. Yang keempat adalah membuat skala prioritas. Nah, membuat skala prioritas ini nanti topik-topik yang disusun tadi itu harus disesuaikan dengan skala prioritas. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan siswa ya. Nah, itu biasanya disusun berdasarkan topik dari yang topik yang utama ke akhir, dari yang sederhana ke yang kompleks. Misalnya kita bisa ambil contoh belajar mengenai sistem organisasi kehidupan topiknya. Di situ kan dijelaskan mengenai sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, spesies, kemudian populasi, komunitas, dan ekosistem. Minggu berikutnya kita bisa belajar tentang keanekaragaman hayati. Nah, di keanekaragaman hayati kan membahas nanti ada keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman spesies, keanekaragaman ekosistem. Nah, jadi kan topik sebelumnya kita sudah belajar mengenai populasi itu apa, ekosistem itu apa. Jadi sudah paham. Jadi ada kesinambungan seperti itu antara topik sebelumnya yang diajarkan dengan topik yang diajarkan setelahnya. Selanjutnya itu proses penyusunannya itu disebut dengan force ranking. Tujuannya apa? Seperti yang saya sebutkan tadi, tujuan dari penyusunan topik ini supaya nanti topik 1 dan topik selanjutnya itu bisa diajarkan secara bertahap dan terjadi kesinambungan. Selanjutnya adalah bagian peta konsep fragmented. Nah, di bagian ini jika teman-teman lihat itu ada kotak dengan 4 bulatan. Nah, bulatan-bulatan itu mewakili dari bidang ilmu IPA, masing-masing bidang ilmu IPA. Ada kimia, ada biologi, ada fisika, ada ilmu pengetahuan bumi dan antariksa. Nah, jika dilihat itu lingkarannya atau bulatannya itu tidak ada yang beririsan dan gabungan. Menandakan apa? Berarti memang benar per mata pelajaran itu di model fragmented ini diajarkan terpisah. Jadi tidak ada usaha untuk mengaitkan atau menghubungkan antar mata pelajaran. Benar-benar ibaratnya pure terpisah sendiri-sendiri seperti itu. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih. Oke, sekarang kita lanjut pada kelebihan dan kekurangan pembelajaran terpadu model fragmented. Nah, yang akan kita bahas pertama yaitu tentang kelebihan pembelajaran IPA terpadu model fragmented menurut Forgetti pada tahun 2009 nomor 23. Yaitu, kelebihan yang pertama adalah menjaga kemurnian bidang ilmu yang diajarkan sehingga tidak tercampur dengan bidang ilmu yang lainnya. Nah, yang kedua, guru dapat menyiapkan bahan ajar sesuai dengan bidang keahlian dan dapat dengan mudah menentukan topik yang diprioritaskan dalam setiap pengajarannya. Selanjutnya, siswa juga dapat memahami materi pembelajaran secara lebih mendalam. Dan siswa juga dapat mengimplementasikan hasil belajar dari bidang tersebut untuk dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang selanjutnya adalah kekurangan pembelajaran terpadu model fragmented menurut Forgetti pada tahun 2009 nomor 23, yaitu kekurangannya antara lain yang pertama adalah guru mengalami kesulitan dalam mengaitkan topik dengan kehidupan sehari-hari dikarenakan model fragmented ini tidak memperhatikan masalah-masalah sosial yang dihadapi peserta didik dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, kemudian yang selanjutnya, siswa itu tidak mampu membuat hubungan yang berkesinambungan antara macam bidang ilmu yang berbeda sehingga mereka tidak mampu membuat hubungan secara konsep dua mata pelajaran atau lebih yang berbeda. Nah, yang selanjutnya, model ini memungkinkan terjadinya tumpang tindih pada konsep keterampilan dan sikap antar bidang studi yang dipelajari. Nah, kekurangan yang berikutnya adalah tidak efisien waktu karena mata pelajaran ini disajikan secara terpenggal-penggal.
Nah, itulah tadi kekurangan dan kelebihan dari pembelajaran terpadu model fragmented. Nah, adapun kesimpulan dari materi presentasi kami pada hari ini yaitu berdasarkan hasil dari pemaparan pembelajaran terpadu model fragmented, dapat disimpulkan bahwa model fragmented merupakan model pembelajaran di mana bahan pelajaran disajikan dalam bentuk subjek atau mata pelajaran yang utuh tanpa ada keterkaitan dengan mata pelajaran lain. Nah, model fragmented ini memiliki beberapa karakteristik yang setiap mata pelajarannya itu diajarkan secara terpisah. Satu mata pelajaran secara sistematis dan logis. Nah, materi yang diajarkan itu berdasarkan konten. Sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.